Askaria duluan, nggak apa-apa. Kenzi, boleh share screen? Semua share screen silakan. Buka, saya mau pastikan kalau sudah buka semua tugas. Share screen apa, Kak? Oke, halo, halo. Boleh share screen? Share screen aja. Course-nya, udah dibuka belum? Reload dulu, Aska. Udah deh yang 8 ya? Oh, enggak. 8, 7, 8, 9, 9. 7 dulu yang dibuka ya. Oke, Arya bagus. Aska bagus. Yang belum, Agatha, Hyuga, dan Kenzi, silakan share screen. Oke, Agatha good. Hyuga, good job. Kenzi. Nice. Buka teori dulu kali ya, Kenzi ya, silakan. Oke. Waktunya saya share screen sebentar. Hyuga. Azra, Azra kan temen aku. Nah, ntar ya. Beberapa sudah izin, memang ada yang tidak masuk. Yang belum izin saya harus tanyakan dulu. Kemudian Agatha, Arya, Keisha, sebentar. Tiara tidak masuk, Keisha tidak masuk, Keisha harus berbeda. Ya cuman Azra dan Akmal. Oh, Akmal mana? Oke. Udah ada yang join lagi kah? Oke, belum ada. Bisa mulai ya. Halo semuanya, selamat malam. Kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini ada proyek baru nih. Minggu lalu kita belajar tentang kamus ya, yaitu kunci dan nilai yang tersimpan pada suatu list. Nah, hari ini, bentar, kita ada hackathon. Jadi saya buka dulu hackathonnya ya. Ya, seperti biasa, hackathon itu adalah suatu tugas di laboratorium. Jadi kita kerjakan seperti biasa buat project Python kayak biasanya juga. Kemudian ya kita namakan modulnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita memprogram sesuatu. Nah, apa yang diprogram? Nah, hari ini adalah memprogram sistem penyimpanan data karyawan ProTeam. Tapi saya membebaskan kalian untuk membuat tugas hackathon dengan tema bebas. Misalkan kalian mau pakai nama teman-teman kalian atau kalian punya tema tertentu yang ingin dibuat, itu boleh, silahkan ya. Tapi tentunya harus punya daftarnya dulu ya. Kayak informasi-informasi seperti yang dianggap penting di sini, nama belakang, posisinya apa, koefisien efektivitas itu kayak kinerja apa nilai kinerjanya gitu ya. Dan mungkin ada informasi-informasi lain yang kalian mau masukin. Nah, sebelum ke hackathon, ya nanti akan ada waktu setengah jam ya, mungkin semoga bisa setengah jam selesai. Atau enggak 70% selesai gitu ya. Saya akan bahas hackathon, tipis-tipis lah.
Nggak mungkin selesai hari ini soalnya kalau 30 menit ya, karena kita butuh daftarnya, kita butuh mau programnya seperti apa, itu kan idenya muncul. Nah, saya akan biarkan 15 menit untuk ide dan coba program dalam 15 menit, tapi mungkin nggak akan keburu, jadi memang pasti finishingnya di rumah atau di secara mandiri. Nah, hari ini kita belajar tentang kamus juga, tapi ada yang berbeda. Kalau beberapa minggu belakang kita akan belajar tentang daftar ya atau list, dimana kadang-kadang bisa pakai tapel ya yang pakai kurung siku yang nggak bisa dirubah sama sekali, atau pakai list biasa yang pakai kurung siku kurung biasa gitu ya, atau pakai kurung siku yang item daftarnya bisa dirubah-rubah. Kemudian kita simpan dalam misalkan di sini variabel staff ya, isinya ya staff nama. Kemudian kita juga sempat belajar kamus, di mana isinya adalah list juga, tapi listnya itu ada dua hal, yaitu kunci dan nilai. Nah, itu tersimpan, jadi kita bisa panggil kuncinya, lalu dia akan mengeluarkan nilainya, bisa. Ya. Kemudian, ini soal tugas, saya akan bahas di tugas aja. Nah, ini bentuknya. Hari ini kita belajar tentang struktur pada kamus, di mana dia juga menyimpan apa ya kita sebut ya kayak kata utamanya. Jadi kalau kemarin kita pisahkan dengan nilai dan kunci masing-masing gitu ya. Kalau sekarang nilai dan kunci bisa masuk ke dalam kategori tertentu. Misalkan di sini nama belakang. Isinya adalah profil sama portofolio. Profil sama portofolio itu misalkan adalah key-nya. Terus definisi atau isi dari profilnya, isi dari portofolionya itu adalah nilainya. Yang saat kamu panggil profil, maka dia akan keluar gitu ya. Nah, profil dan portofolio disimpan pada suatu kategori utama, misalkan saja nama belakang. Nah, jadi misalkan dipanggil Smith, maka semua profil, kalau dipanggil profilnya, maka profil Smith yang keluar gitu. Saat kita panggil Smith, tapi kita maunya portofolionya Smith gitu ya, ya nanti yang keluar akan portofolionya Smith. Dan kamu bisa membuat lebih dari satu kategori begitu. Sebagai contoh, di sini ada Johnson, isinya ada profil pertama desainer 3D, portofolionya ada kayak judul karyanya gitu ya, ada Thomas juga. Terus kamu bisa tambahin, kita bisa menambahkan nama lain dengan profil dan portofolio yang berbeda gitu, misalkan disimpan dalam desainer ya, tapi tetap harus satu tema ya. Biasanya kan ngomongin desainer berarti isinya desainer semua, nggak tiba-tiba apa gitu kan, nggak nyambung nanti sama variabel utamanya. Kemudian bisa diprogram dengan cara memanggilnya seperti ini. Misalkan kita mau memanggil desainer 3D. Cara manggilnya desainer kurung siku, kamu mau panggil Thomas atau Johnson gitu ya. Nah, itu kayak kolom satunya gitu ya. Kolom keduanya profile. Profilnya berarti kalian tujuannya untuk memanggil desainer 3D-nya begitu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut saja ke tugasnya. Kita back. Mungkin kita akan buka dua ya. Biar enggak bolak-balik gitu maksudnya. Oke. Kita akan back. Semuanya silakan masuk ke bagian nomor 7 di pelatihan. Nah, sambil nanti kita lihat pelatihannya, sambil nantinya kita akan melihat struktur code-nya dan coba pikirkan kira-kira bentuk dari salah satu contoh di pelatihan, apakah bisa kamu terapkan dengan ide yang kita miliki gitu ya, bisa saja. Jadi nantinya
sambil berpikir ya ide-idenya pada hackathon nanti akan seperti apa begitu. Oke. Seperti biasa di pelatihan pertama ada pernyataan yang benar tentang struktur data bersarang. Mungkin ini akan saya panggil satu-satu dan silakan jawab benar atau salah ya. Karena kita akan pilih benar, yang benar, salah yang salah. Kita bahasnya satu persatu. Kita mulai dari Aska. Kamus berisi pasangan kunci dan nilai. Daftar itu bisa menjadi kunci kamus. Daftar bisa menjadi kunci kamus. Benar atau salah? Benar. Benar. Daftar itu berarti list ya. Isinya banyak. Kunci itu biasanya satu. Nilai baru boleh lebih dari satu. Benar ya. Apakah daftar bisa menjadi kunci? Jelas tidak ya. Karena daftar itu biasanya banyak. Sedangkan kunci itu biasanya hanya satu kata saja. Jadi kalau apakah daftar bisa menjadi kunci? Tidak bisa ya. Karena daftar itu biasanya isinya list dan tidak bisa menjadi kunci karena biasanya kunci adalah satu kata saja. Jadi yang pertama kurang tepat. Nah, yang kedua, kamus berisi pasangan kunci dan nilai. Betul ya, ini benar sekali sama. Daftar tersebut merupakan nilai kamus. Apakah daftar bisa menjadi nilai? Iya, seperti yang saya bilang ya, bahwa biasanya nilai boleh dalam bentuk list, yaitu banyak gitu. Misalkan aja tadi profile, kan bisa aja orang punya lebih dari 2 pekerjaan gitu ya, profilnya bisa desainer, tapi di samping itu dia pengusaha, bisnismen. Kamu mau masukin dalam satu profile gitu sebagai contoh. Dan boleh gitu, boleh dimasukkan. Tapi profilnya ya cuma profil satu kata aja, satu kunci gitu ya. Maka yang kedua, betul. Daftar dapat berisi objek dari tipe data apapun. Angka, string, kuantitas logis, daftar, tabel, kamus, set gitu ya. Daftar itu list. Tipe data apapun boleh. Tapi tidak boleh tabel. Karena daftar boleh masih bisa diubah-ubah. Tabel sama set itu tidak bisa berubah. Ya, mutlak seperti itu. Maka daftar itu secara umum. Jadi tabel dan set tidak bisa dirubah tapi tetap masuk ke dalam bagian daftar ya. Daftar yang sudah tidak bisa dirubah isinya ya atau sudah saklek gitu. Maka yang ketiga betul. Yang keempat, hanya objek dari tipe immutable dapat berada di dalam daftar. Nah, immutable itu artinya adalah tipe yang tidak bisa diubah dan itu hanyalah tabel dan set. Jadi kalau angka, string, kuantitas logis itu tipenya bisa berubah. Maka yang keempat kurang tepat. Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun. Nah, kalau kamus itu biasanya hanya bisa berisi string, angka, dan kuantitas logis. Kenapa? Karena tabel dan set itu tidak bisa dirubah, sedangkan kamus biasanya bisa diubah. Kondisinya bisa dirubah, maka kalau misalkan kamus bisa berisi tipe data apapun itu kurang tepat ya kalau kalian memasukkan tabel dan set. Berikutnya, kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe immutable. Kunci kamus itu maksudnya tidak bisa berubah ya. Maksudnya nggak bisa lebih dari satu gitu ya.
biasanya hanya satu saja dan dia bentuknya angka, string, dan kuantitas logis saja yang bisa masuk, maka yang terakhir betul. Oke. Kalau sudah, silakan kita hijaukan dan kalian bisa masuk ke bagian kedua. Berikut ini ada sebuah kamus namanya test result. Isinya ada dua hal. Nah, ini harusnya dipisahkan oleh koma ya. Silakan diperbaiki dulu. Tadi kalau nggak pakai koma dia ke-detect nggak? Udah coba play ya. Oke, ke-detect tapi terlalu jauh ya. Sebenarnya test result di sini ada kurung siku 2 kali, artinya yang pertama adalah kumpulan data pertama, yang kedua adalah kumpulan data kedua, maka dipisahkan oleh koma. Seperti pada daftar, di dalamnya kan daftar tuh. Nah, satu daftar, satu kelompok disimpan. Nah, satu kelompok dengan kelompok lain bisa dipisahkan oleh koma seperti pada list atau daftar. Nah, kemudian di sini test result, di sini ada for result in test result. Test resultnya di dalam sini ya. Test result memiliki dua kategori. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi ingat ya, pada daftar list atau kategori sama, misalkan saya punya A, B, C. Maka daftar di sini urutannya dimulai dari 0, 0, 1, 2. Sama, kategori dalam suatu kamus juga disimpan berurutan mulai dari 0. Jadi ini kategori 0, yang ini kategori 1. Maka kalau misalkan kita mau menghitung rata-rata dari kategori pertama, looping kita for result, resultnya di sini tuh nggak pakai S ya. Dan ini adalah variabel looping, jadi memang dia tidak terdefinisi di awal, dia langsung masuk ke dalam for-nya saja. Kemudian di dalam badan for akan digunakan. For result in test result di data pertama, lalu kita masukkan urutan 0, maka dia akan ditambahkan terus. Ini harusnya nggak average ya, average itu kan rata-rata, tapi ini sebenarnya jumlah, sebenarnya amount. Nah, dia menambahkan hasil penambahan data ini dari yang pertama, di kategori pertama sampai yang terakhir. Setelah ditambahkan, untuk mencari hasil rata-rata, kita harus membagi dengan jumlah data. Nah, kalau misalkan disebut test result, berarti dia masuknya seluruhnya, bukan banyak datanya. Untuk membantu menghasilkan banyak data, kita perlu ada perintah untuk menghasilkan atau menghitung daftar. Salah satunya, bukan ya, perintah yang akan digunakan adalah len. Len membantu untuk menghitung banyak daftar pada data. Nah, sehingga di nomor 12 sampai 14 juga lakukan hal yang sama. Berarti urutan kedua, yaitu 1. Dan di sininya juga len untuk menghitung banyaknya data di kategori kedua. Di mana kategori kedua masuk ke urutan 1. Coba kita play. Nah, jadi dia langsung menghitung. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Apakah ada yang belum hijau? Boleh silakan share screen. Aska Arya, Kenzi Agatha, Yoga, dan Azra. Kak, len-nya tuh buat apa kayak? Len itu untuk menghitung. Sebentar, saya contohin ya. Bentar. Test result 0 itu kan berarti data, saya coret dulu biar lebih enak. Set result 0 itu berarti kan kategori utama. Len itu membantu menghitung banyaknya data. Maksudnya banyak data gimana, Kak? Di kategori pertama kita punya banyak data nih. Banyak list daftar gitu ya. Nah, dia hitung nih 1, 2, 3,
4, 5. Nah, maka perhitungan di dalam daftar itu ada berapa banyak datanya, kita bantu dengan perintah len. Jadi kita nggak perlu hitung lagi gitu. Biarkan len yang menghitung. Seperti itu, Kenzi. Ada pertanyaan lagi yang lain? Atau Kenzi? Tapel Kak, paling tapel tuh tadi. Apa? Tapel, Kak. Tupel, tupel. Tapel. Iya Kak. Oke, sebentar. Kita buka. Untuk tapel juga gitu maksudnya lennya atau bagaimana? Enggak, tapelnya doang Kak. Oh, tapelnya doang. Oke. Tapel itu sebenarnya sama kayak daftar, cuman kalau daftar kan kita pakai siku-siku nih. Bentar, saya langsung aja deh contohin di pelatihan. Daftar itu kita pakai siku-siku. Misalkan kamu punya list namanya buah gitu misalkan. Nah, buahnya itu mau disimpan banyak gitu. Misalkan buah apa aja gitu, misalkan apel, anggur, mangga, misalkan 3 nih. Nah, ini masuknya daftar. Dimana kalau misalkan suatu saat saya tambahkan duren, pisang, itu masih bisa kalau di daftar. Kalau di tapel, sama. Misalkan namanya buah. Tapi kurung sikunya pakai kurung biasa. Apel, anggur, mangga. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain. Ditambahin nggak bisa, dikurangin nggak bisa. Stuck di sini. Nggak bisa ada yang rubah gitu. Kita nggak bisa tambahin, kita nggak bisa urutin, pokoknya nggak bisa diapa-apain kalau tapal. Tapi kalau daftar kita masih bisa tambahin buah lagi misalkan. Kecuali kamu bongkar ya, kalau bongkar kan bisa. Maksudnya kalau misalkan si buah ini, misal sebagai contoh ya, kita mau short. Misalkan mau urutin secara alfabet ya, walaupun ini udah secara alfabet sih. Misalkan aja nggak berurutan, misalkan. Tapi saya pengen dibuat kayaknya dibuat short enak deh. Nah, kita minta si buah dalam variabel baru, misalkan ya buah juga namanya, tapi di short gitu. Buah titik short. Boleh, bisa gitu. Tapi ini untuk tapel nggak bisa. Karena tapel pakai kekunci gitu. Dia nggak bisa berubah. Kira-kira begitu kan, Ji. Tapi sama-sama daftar. Oke Tapi Kak, kalau makasih Kak. oke, ada lagi yang lain? Belum hijau. Apa, Gata? Belum hijau. Cukup kecil, Agatha. Boleh ulangin? Belum hijau. Yang hijau, oke. Boleh coba share screen? Ada yang belum hijau juga selain Agatha? Average-nya 1, 2, koma udah. Result 1 tanda kurungnya kurang ya? Kelebihan, kelebihan. Enggak kok. Oh, yang di situ, yang di print, betul. Nah, ya warnanya biru. Oke, good job. Thank you, Arya. Yang lain? Ada yang belum hijau? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu salah satu bentuk dari kamus bersarang ya. Jadi ada kamus, di dalamnya ada daftar. Tapi ini belum yang kamus-kamus gitu ya, belum yang bersarang. Dia tapi ya bersarangnya sama daftar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam kamus lagi gitu. Ada kamus di dalam kamus. Jadi kamusnya bersarang atau double-double. Yang pertama, kamus utama yaitu departments masuknya. Terus
ada daftar-daftar lain gitu ya, ada kamus-kamus lain menyimpan sales sama pengembangan. Itu kategori yang berbeda. Dalam departemen ada dua kategori yang berbeda. Yang pertama adalah sales, yang kedua adalah pengembangan. Disimpan lagi pakai kurung. Nah, ini kurungnya lumayan banyak ya, hati-hati ya. Nah, kemudian ada kurung siku juga. Kurung siku artinya, kalau kamu sekalian punya nilai yang lebih dari 1, maka gunakan kurung siku untuk menyimpan banyak nilai. Tapi kalau nilainya cuma 1, nggak perlu ya. Pakai petik aja cukup kalau dia adalah string. Nah, sekarang kita diminta untuk mencetak Smith diambil dari data. Jadi, kalau misalkan kalian suatu saat nanti tertarik sama namanya data analis, ada yang pernah dengar mungkin, profesi itu adalah profesi yang mengelola data, dan kadang-kadang kita butuh untuk ambil data dari data yang super banyak. Nah, ini bentuk kecil dari tugas yang mereka lakukan, yaitu memanggil part atau satu bagian data dari kumpulan banyak data gitu. Nah, caranya di sini kita akan mencetak Smith dan Johnson, dan lihat di sini sudah dikelompokkan, yaitu kepala departemen. Kepala departemen itu ada di kamus atau kunci pengelola. Di sini Smith sama Johnson, sama-sama pengelola. Sedangkan manajer itu masuk ke dalam kepala, Graham dan Peterson. Kita tidak boleh langsung ketik. Kepala dan Johnson-nya tidak boleh diketik langsung. Kita harus panggil dari data yang sudah ada, gitu ya. Tapi tenang, yang pertama-tama kita hanya mencetak kepala departemen. Jadi silakan, print. Lalu petik biasa, tuliskan informasi yang diminta pada booklet, yaitu kepala departemen. Oke, sampai situ aman deh ya. Aduh. Kemudian kita akan memanggil Smith, juga memanggil Johnson, di mana Johnson dan Smith dua-duanya adalah pengelola di kategori yang berbeda, gitu ya. Kita akan gunakan looping untuk otomatis memanggil mereka. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian punya lebih banyak bidang gitu ya, ada sales, pengembangan, mungkin nanti ada marketing, nanti akan ada HRD-nya atau apa gitu. Jadi kayak benar-benar full company gitu misalkan. Itu kan jadi ribet banget kalau kita harus panggilnya manual gitu ya. Jadi kita akan pakai otomatis for. Kemudian kita punya variabel looping-nya, misalkan departemen, biar mirip ya. Tapi jangan departemen, itu ada S-nya, kita pakainya departemen biasa, nggak usah pakai S. In, baru departemen. Kita akan panggil dari kamus yang kita miliki. Kalau ternyata looping tersebut ada pada kamus kita, ya maksudnya ya, ini memeriksa data pada kamus. Maka jangan lupa ya, maju dikit ya. Kita akan mencetak. Ingat ya, kita akan mencetak, di situ ada strip. Ada strip, maka kita buat strip biasa. Lalu koma, kita gabungkan dengan pemanggilan data di kamus departemen. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Panggil kamusnya, departemen, buka kurung siku, kolom satunya adalah sales atau pengembangan, alias dia bagian satunya gitu ya. Nah, itu masuknya di dalam departemen variabel looping kita. Jadi kita gunakan departemen. Karena kita mau ambil dua-duanya tuh. Pakai T ya. Lalu baru kita panggil, kita mau panggil Smith dan Johnson, ya, dia masuk ke dalam kunci pengelola. Nah, seperti ini.
Kita coba dulu ya, apakah dia akan keluar Johnson dan Smith. Yes. Jadi departemen ini melooping ini ya, sales sama pengembangan. Sedangkan setelahnya, jadi ada dua. Yang setelahnya kita panggil dari kuncinya. Kunci di dalam masing-masing kategori. Nah, karena kita butuh manajer project departemen, berarti caranya sama. Tinggal copy boleh, mau ketik ulang juga boleh. Sama persis ya, jadi saya kayaknya memilih untuk mengkopinya saja. Kemudian di paste agak jauh, mungkin beda satu. Kepala departemennya diganti dengan manajer project, proyek departemen. Nah, kemudian ininya masih sama karena kamusnya di dalam kamus yang sama, cuman pengelolanya beda. Kenapa? Karena manajernya itu kepala. Jadi kita kepala ya. Nanti dia akan ngeluarin Graham dan Peterson. Nah, kalau sudah silahkan dicek dan hijau. Harusnya. Coba diperhatikan dulu, ada yang mau ditanya dulu boleh. Ya, caranya kamus, kategori kamus, kunci. Oke. Ada yang belum hijau, boleh semuanya share screen dulu. Silakan. Nah, itu salah satu bentuk dalam kamus bersarang ya. Jadi coba dipikirkan. Arya tinggal dicek coba. Belum hijau ya? Bentuknya udah Smith, Johnson, departemen. Bentar. Azra sudah aman ya. Good job. Arya salahnya di mana ya? Departemen kepala manajer proyek departemen. Manajer proyek departemen. Keluarnya udah sama nih. Skripnya udah oke. Salahnya di mana? Manajer kepala departemen. Departemen in departments. Udah oke kok, kenapa ya salah? Ada yang bisa lihat salah Arya di mana? Oh, manajernya pakai G. Arya pakai J. Yang lain sudah aman? Ada yang belum hijau? Saya belum. Boleh Agatha share screen? Kurungnya kelebihan di tengah itu tidak boleh ada kurung biasa di tengah itu. Antara departemen dan pengelola. Itu hapus. Ya, bawah juga sama. Yang kamu perlu tambahin, oh nggak ada. Harusnya nggak ada. Ya, coba play. Udah benar. Udah, oke. Checklist coba. Belum hijau, jadi departemen untuk nomor 15 itu kurang tepat tulisannya departemen ya. Sama di nomor 19 juga ternyata. Karena di copy tadi ya. Coba lagi. Sekali lagi. Departemen. Oh, udah. Ada yang belum hijau? Yang lain? Saya Kak. Oke, silakan Kenzi. Boleh share screen.
Oke, department is not defined. Department. Oh, department. Punya kamu departemen sudah benar. Nih, pas printnya Kenzi, yang ini harus memanggil kamus ya. Nih, ini kan kamus. Tapi nama kamus kamu berbeda sama ini. Nah, coba ini E-nya dihapus, ini juga sama. Kelebihan. Oke. Oke, coba di play. Coba di play sekarang. Oke. Oh, ini kepala departemen nomor 19 harusnya manajer. Coba dibuka. Bookletnya. Bookletnya dibuka. Tulisannya harus sama soalnya. Jadi lebih baik kamu buka bookletnya. Jadi kamu melihat dengan jelas tulisannya harusnya apa. Booklet itu yang ungu ini. Ya, betul. Diklik aja ungunya. Nah, muncul. Nah, tulisannya harus sama seperti ini. Kepala departemennya sambil saya ini ya. Koreksi. Udah aman. Oke, good job. Oke. Sip. Coba diulangin playnya. Makasih Kak. Oke, good job. Itu nomor 1 kenapa? Udah 2 kali ya? Juga aman? Azra? Ada yang salah Kak tadi nomor 1. Oh ya, oke, oke. Kalau belum 2 kali nanti coba diperbaiki agar hijau ya. Aman, Miss. Aman. Aman, Miss. Kita masuk ke nomor 4. Nah, habis nomor 4 ini kita akan mau ngomongin hackathon ya. Oke, di sini ada simulasi ya, jangan didiemin aja. Kalian bisa play. Nah, kemudian ada apa? 1 judul pelatihannya, nanti A2 akan ada info pelatihan. Kita coba 2 dulu ya. Ada infonya. Ya, judul pelatihannya apa? Oh, nggak ada. Berarti kita mau minta 1 aja deh. Nggak ngerti soalnya, misalkan 1 deh. Kita masukin 1 dulu deh, biar tahu judulnya. Oh, ada onboarding sama pelatihan lanjutan. Kita tulis tulisannya harus sama ya. Dia bilang onboarding, O-nya besar. Kalau nggak nanti dia mengeluarkan hal yang dia nggak tahu gitu. Dia bilang nggak tahu. Jangan ada spasi juga. Nomor tindakan offsite. 1, onboarding. Nomor tindakan, misalkan 2. Harusnya nggak kayak gini ya. Kayaknya ini simulasinya agak kurang tepat. Kira saya kemarin salah tulisan aja. Harusnya setelah kita menulis onboarding, maka dia akan ngasih tahu info tentang pelatihannya. Misalkan kita mau, coba bentar, 1, kita bilang 2. Nah, judul pelatihannya onboarding, misalkan. Nah, baru dia keluar ya. Setelah kita cari tahu di info nomor 1, maka nanti kita akan kedua untuk cari informasi tentang pelatihan yang disediakan. Oke. Yang pertama ya kita harus buat database. Ingat-ingat tentang database, lihat di sini ada sebuah tabel. Nah, ini membantu kalian untuk menyiapkan hackathon kalian ya. Jadi, dalam database ada kunci utama atau kategori, di situ ada nama pelatihan, onboarding sama pelatihan lanjutan. Dalam onboarding itu ada penanggung jawab sebagai kategori berikutnya, begitu ya. Atau kuncinya. Sedangkan arti itu adalah nilainya. Nah, mungkin kalian bisa membantu kalian untuk membuat hackathon saat kalian punya bentuk seperti ini gitu ya, untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Bahwa lihat di sini penanggung jawab topik tanggal sama di kategori kedua juga punya informasi yang sama walaupun pelatihannya berbeda. Temanya jadi sama dong, iya dong. Temanya harus dibuat sama. Nah,
di sini temanya adalah training. Ada dua hal, yaitu onboarding sama pelatihan lanjutan. Nah, ini membantu kita dalam pembuatan kamus bersarang. Lalu nanti baru di bagian kedua, itu kita akan buat programnya. Jadi, program dalam database-nya akan dibuat di nomor 2. Nomor 1, kita sudah disediakan dalam kamus besarnya, yaitu training. Dan kita akan buat yang pertama dulu. Tapi kode pertama adalah kurung kurawal, lalu di enter. Nah, biar bentuknya sama seperti kamus-kamus sebelumnya dan dibacanya lebih mudah. Kemudian kita buat yang onboarding dulu. Kalian boleh copy aja, nanti kita rapihkan begitu ya. Di sini ada onboarding. Lalu kita boleh copy nih. Jadi lebih gampang. Mungkin. Kita copy dulu yang pertama. Ada onboarding, pakai petik 2 boleh. Kemudian kita buka kurung kembali, karena itu kategori pertama. Onboarding adalah kategori pertama, lalu dipisahkan dengan titik 2, dan kita buka kurung kurawal baru. Jangan lupa, kurung kurawal baru, karena dia nggak otomatis ya, karena udah ada tulisannya, kita buat kurung kurawal penutup. Nah, jangan sampai lupa penutupnya. Onboarding titik 2, menunjukkan bahwa ini adalah kategori pertama kita, dipisahkan oleh kurung kurawal. Nah, kunci-kuncinya, lihat di sini, kuncinya kita buat dengan petik, lalu titik 2, nilainya juga dengan petik. Nah, ingat bahwa kamus-kamus ini adalah list atau daftar, maka pisahkan dengan koma. Lalu lakukan hal yang sama untuk topik, tapi kita enter aja nggak apa-apa. Nah, jadi lebih rapi juga. Pakai petik juga. Di sini ada 2. Nah, perhatikan kalau misalkan dia ada 2, kita harus pakai kurung situ. Dan ingat tipe datanya adalah string, maka perlu dengan petik. Nanti saya akan buat versi mengetiknya untuk yang pelatihan lanjutan. Jadi kalian nggak bingung. Nah, ini karena sudah 2 nih, udah yang kedua, maka pisahkan dengan koma juga sama. Lalu majuin lagi aja. Lalu petik juga karena dia string. Ingat bahwa dia tidak mengeluarkan titikan di sini ya. Ini tanggal 05 doang, titik yang di sini dihapus. Lalu kita petikan juga. Kita anggap dia sebagai teks juga. Ini kategori pertama selesai. Cara penulisannya seperti ini. Pakai petik, kalau dia string ya pasti string sih biasanya. Kemudian dipisahkan titik 2, lalu kumpulan list nilainya, walaupun bentuknya juga dalam bentuk kamus ya. Nah, karena sudah selesai yang kategori, nah ini boleh nih di enter nih. Nah, biar lebih rapi misalkan. Terus koma. Karena kita mau buat kategori kedua. Yaitu pelatihan lanjutan. Pakai petik. Pelatihan lanjutan titik 2. Sama dong. Titik 2 jangan situ, sorry. Di luar. Nah, baru kita buat kurung kurawal. Nah, enaknya kalau kita ketik, dia langsung buat kurung kurawal baru. Biar sama kita buat di sini. Nah, sip. Tuh. Kalau sudah, kita akan mulai buat kamus pertama. Boleh diketik, boleh di copy ya. Kalian boleh copy pakai petik penanggung jawab. Kemudian, titik 2-nya di luar. Petik and Michael. Kalau sudah, karena dia dalam list sama koma ya. Lalu, ini sih sukanya dia sejajar gitu. Jadi saya bacanya lebih enak. Kemudian ada topik. Pisahkan titik 2. Kita akan mulai isi nilainya. Di situ ada 2 ya, kepemimpinan dan literasi digital. Maka dia daftar. Jadi harus pakai kurung siku.
lalu kepemimpinan, koma, literasi digital. Pisahkan dengan petik. Koma jangan lupa. Masuk ke kedua. Tanggal. Tapi sebenarnya di copy boleh ya, Miss? Boleh aja. Asalkan harus teliti ya. Mana yang ditulis. Oke, maka kamus kita selesai. Perhatikan bahwa dia di sini mempunyai kurung siku selalu setelah kata kunci pertama, atau kalau saya sebut dengan kategori ini boleh pakai petik 2 atau petik 1, tidak masalah. Kemudian di dalamnya setiap kalian membuat satu kata kunci dan nilai, silakan dipisahkan dengan koma. Setiap kalian buat satu kategori utama, maka pisahkan dengan koma juga. Maka kamus kalian tentang training sudah tersimpan. Ya, ada yang belum? Oke, tadi di simulasi kalau kita pencet off, mana tadi? Belum ya, ya. Off untuk exit, tapi belum dicoba. Sorry banget, tadi belum saya coba. Oh, enggak, ini. Tidak muncul lagi. Bentar. Misalkan kita langsung kedua, terus kita udah tahu judulnya onboarding. Terus dikasih tahu info, terus kita mau udah di stop, saya udah tahu, udah selesai apa yang saya pengen tahu gitu ya. Terus kita off. Nah, berhenti dia. Nggak akan ada nanya-nanya lagi gitu. Nah, artinya kalau misalkan ada looping seperti ini, pasti kita akan gunakan looping while karena ada syarat berhenti. Kalau sudah, kita akan buat programnya. Program sebagai catatan ya, untuk memisahkan antara kamus database-nya dengan programnya. Yang pertama, kamu harus mencetak sesi pelatihan pro team. Di copy bisa nggak ya? Saya lupa juga. Kalau kita coba copy, karena dia simulasi dan tulisan juga, harusnya sih bisa-bisa aja. Kita print dulu karena itu cuma sebagai informasi, jangan lupa pakai petik dan paste. Ternyata bisa, jadi silakan di copy boleh. Kemudian print bagian kedua di bawahnya. Ketik juga, copy aja. Dari sini sampai titik 2. Muncul kan tulisannya, maka dia masuk ke dalam titik. Kenapa nggak mau? Karena terpisah ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, oh dia exitnya di bawahnya ya. Nomor ini nanti di input ya. Sorry. Pelatihan saja, sampai pelatihan saja yang boleh di copy. Nomor tindakan sudah masuk ke dalam variabel input. Jadi kita punya variabel, misalkan variabelnya namanya pelatihan ya, sesuai dengan nama kamusnya. Kemudian kita gunakan input karena nanti akan diketikkan sesuatu di dalamnya. Lalu ada nomor tindakan, karena print yang kedua adalah informasi yang diinputkan harusnya 1 atau 2 saja gitu ya. Maka kita akan ada informasi tindakannya adalah nomor tindakan, off kalau mau berhenti. Nah, seperti itu. Kita punya variabel input, maka nanti kita akan masukkan 1 atau 2. Ada pertanyaan dulu sampai program pelatihan input dulu, karena habis ini kita langsung ke while alias looping. Selama pelatihan while, pelatihan yang nggak diisi dengan tidak sama dengan off, maka apa yang terjadi?
dia akan menanyakan judul pelatihan. Kalau dia 2. Dan 1 untuk dia berikan informasi pelatihannya. Jadi yang pertama ya, 1 dulu ya. If kalau pelatihan yang dimasukkan adalah 1, maka kita akan mencetak sesuatu, yaitu mencetak informasi di training, yaitu onboarding sama pelatihan saja. Dan kita cuma cukup untuk memberitahu onboarding sama pelatihan lanjutan. Itu saja yang diambil. Jadi hanya 1 kolom aja yang diambil ya. Ini sebagai contoh ya, tadi kalau kita masukin angka 1, maka dia akan mencetak ini, onboarding sama pelatihan saja. Nah, ini bisa dilakukan dengan for looping. Kita punya variabel looping lagi yang baru. Misalkan, karena kita mau ambil dari kamus training ya, variabel loopingnya biasanya training in tanpa S, training titik 2, maka kita print kayak tadi sama strip digabungkan dengan training si looping variabelnya saja. Kalau looping variabelnya saja, berarti dia akan print ini saja, depannya doang. Onboarding, sorry. Sama pelatihan lanjutan saja. Kita coba, nanti dulu belum selesai, sorry. If-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, karena kita baru sampai if yang pertama. Kalau ternyata dia minta 2, ya, yang dimaksud adalah langsung informasinya. Kedua, maka akan diminta untuk menginputkan judul pelatihan. Misalkan kita punya variabel baru, input. Variabel barunya saya sebut dengan judul ya. Lalu akan diminta nih, misalkan tindakan yang kedua. Judul pelatihan katanya gitu. Judul pelatihan titik 2. Terus ada kondisi lagi dong? Iya, akan ada kondisi lagi. Kalau judulnya ternyata ada di dalam kamus, judul di looping in, kamus kita namanya training, maka kita akan print. Misalkan on wording. Nah, maka kita akan print seperti ini. P. Henderson itu adalah penanggung jawab, masuk ke dalam penanggung jawab, terus tindakan selamatan kerja tim, bla bla bla, itu adalah topik. Lalu tanggalnya langsung keluar ya. Jadi langsung 3, Miss. Iya. Langsung 3-3-nya. Nggak usah pakai strip, karena di situ nggak pakai strip ya. Jadi langsung panggil aja kamusnya. Dan dia di baris yang berbeda, jadi kayak di enter gitu. Jadi kita punya 3 print. Kita akan print, berarti dari print kayak gini sih, buka kurung biasa. Kita panggil trainings, lalu sesuai dengan judulnya ya, kalau judulnya memang ada. Lalu yang pertama adalah si V. Henderson, itu masuk di dalam penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, yang kedua, dia akan mencetak topik. Jadi boleh di copy aja. Ganti penanggung jawabnya dengan topik. Yang ketiga adalah tanggal. Ganti juga penanggung jawabnya dengan tanggal.
Oke. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, ya ada. Kalau misalkan saya bilang nggak ada ya. Misalkan 2, terus saya bilang misalkan pelatihan eh, pelatihan aja gitu. Kan nggak ada tuh, ada pelatihan lanjutan. Nanti bilang tidak ada pelatihan seperti itu. Jadi kalau nggak ada, dua-duanya gimana? Nah, maka kita akan else aja kalau nggak ada di training. Maka kita akan print biasa. Tulisannya adalah, boleh di copy ya. Tidak ada pelatihan seperti itu. Oke. Nah, ingat ya, bahwa pada while, kalau misalkan ini sebenarnya udah betul, kita play, misalkan 1. Kalau kita nggak punya break, maka dia akan kayak gini terus sampai kapanpun. Karena itu pakai while. Off-nya itu kita ketikkan. Jadi kalau misalkan kalian mau menghentikan loopingnya, biasanya kita ada 2 hal. Kalau nggak di break paksa pakai break gitu ya. Atau ada break halus pakainya input. Inputnya sejajar sama if masuk ke dalam badan while. Jadi kalau kita masukin 1 enter, dia stop karena dia akan minta input lanjutan gitu. Misalkan off deh. Baru dia berhenti. Checklist off aja. Jauh. Kira-kira seperti itu. Ini untuk ya info pelatihan. Yang ini sudah informasi detail dengan memasukkan data pelatihannya. Ya, ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada yang belum hijau kah? Boleh diperhatikan dulu mungkin ya. Karena di sini kita ke hackathon. Ada 30 menit seperti perencanaan saya. Tepat sekali. Silakan semuanya boleh share screen dulu atau masih mengetik kodenya. Atau ada yang ditanya juga boleh. Aska, Kenzi, Agatha, Arya, Azra, dan Hyuga. Lagi fokus pembuatan program. Agak panjang ya. Ya kira-kira gini lah program hackathon yang kalian buat nanti. Miss, Yes, saya belum hijau. boleh silakan share screen. Cek komanya di dalam daftar ini untuk teman-teman yang lain juga. Kemudian cek programnya, cek kata-kata dalam printnya, apakah dia caps lock dan sebagainya. Oke, kita coba. Kurung sikunya kurang nggak? Dia merah semua ya. Itu komanya setelah literasi digital itu harus ada koma. Soalnya dia list. Ya. Lalu kurung kurawal yang kamu yang merah itu belum ada di training. Jadi harus ditutup di 9 boleh, di 10 boleh. Itu kan merah tuh, yang ujung atas tuh. Nah, yang merah itu belum ketemu, coba deh. Belum ketemu tutupnya. Itu masih biru, satu lagi coba. Oh, udah biru ya. Oke, aman, aman, aman. Sama-sama biru. Udah, sip. Coba lagi. Play.
Set inputnya karena pelatihan input. Oh bisa. Kok bisa sih aneh? Di error. Tadi kurungnya hilang di sini. Oh kurungnya hilang. Oke. Oke, terus misalkan kamu mau tindakan 2 sekarang. Masukin tindakan 2. Lalu harusnya dia ada judul pelatihan. Kalau 2, kok dia judul pelatihan? Kok dia balik lagi ke tiba-tiba print. Bentar. Training. Apa salah naruh si pelatihannya apa gimana? Enggak. Coba ulang lagi, play. Enggak, sama. Kok tidak ada pelatihan seperti itu? Enggak, judulnya kok dia nggak ngasih. Oh, kamu kenapa pakai print? Pakai input. Kaget saya. Oh, Pakai input. Tadi ping-ping dulu. Di judul sama dengan. Itu input, bukan print. Nah, coba play. Nah, misalkan onboarding. Onboarding O besar. O besar, kalau enggak dia bilangnya nggak akan ada. On. Oke, sip. Coba enter dulu dong. Nah, off. Sekali lagi. Sekali lagi. Bebas. Yang lain boleh share screen juga. Oke, Yoga gimana? Udah aman. Bagus Yoga. Yang lain? Kenzi, Agatha. Sekali lagi itu siapa? Oh, udah off ya. Aska. Oke, bentar. Berarti ada yang kurang tepat tuh. Nah, judul pelatihan titik 2 kalau nggak salah. Aska. Di sini. Di sini. Nggak kelihatan kamu. Ini. Nah, iya. Kita tambahin titik 2. Arya belum hijau. Karena tapi udah nggak ada error ya. Iya, tetap belum bisa, Miss. Atau nggak bisa? Oke. Sebentar. Judul pelatihan 1 itu J-nya besar atau kecil-kecilan? Ada komanya nggak? Ada ya. Oke. Tentang pelatihan. Oke, turun ke bawah coba. Udah mentok. Oke. Ini saya lihat Arya dulu, Arta, sebentar. Nomor tindakan exit pelatihan yang tidak ada penanggung jawab topik tanggal, nggak ada yang salah. Sesi pelatihan protein, satu judul. Coba langsung di off aja Arya, coba saya melihat. Kebanyakan dong. Ini di mana nih ya? Nggak kelihatan, sebentar. Aska penanggung jawab topik tanggal, judul pelatihan titik 2, training pelatihan 1 off, nomor tindakan off exit 1, 2, spasi, setelah koma spasi, penanggung jawab topik tanggal, tidak ada pelatihan seperti itu, tanda seru. Oke. Gak apa-apa, disimpan dulu aja Aska dan Arya.
Yang lain yang belum hijau selain Arya dan Aska, soalnya saya belum kelihatan. Salahnya di mana ya? Simpan dulu aja. Nanti coba dilihat lagi ya. Nanti saya ada recordingnya, nanti kalian coba cek kembali. Bad input untuk Agatha itu adalah karena saya lihat V. Anderson-nya tidak petik. V. Anderson-nya tidak petik, penanggung jawabnya tidak petik. Bentar, saya tandain. Ini penanggung jawab tidak petik, V. Anderson-nya tidak petik. Ini petik masing-masing. Kemudian ini udah oke, ini udah oke. Ini juga sama, and Michael penanggung jawab juga petik ya, silakan. Itu dulu kayaknya sih. Petik masing-masing. Penanggung jawabnya tambah petik dulu deh. Coba Agatha, biar kamu tahu benernya gimana. Nah, di situ tambah petik. Oke, Vanderson-nya jadi nggak kelihatan merah kan? Pakai petik juga. Vanderson-nya pakai petik juga. Yes. Petiknya jangan beda dong. Petiknya kalau mau petik satu semua. Kalau mau petik dua semua. Ini juga sama nih. Ini di Michael terjadi hal yang sama. Oke, lucu. Coba play lagi. Coba langsung off aja. Oke, onboarding misalkan. Ya. Oke, off aja, off. Coba di off. Enter sekali lagi, checklist. Oke. Oke. Oke, untuk Arya dan Aska nanti coba dicek kembali ya. Kalau kita butuh waktu untuk ke hackathon. Yang lain ada yang mau ditanya dulu lagi? Cukup ya. Oke. Kita masuk ke hackathon. Apakah sudah ada ide? Misalkan kita mau yang mirip-mirip aja lah ya sama siapa? Training. Nah, pertama kalian bisa balik dulu. Oke. Di laboratori, masuk ke laboratori kalian akan buat sesuatu nama. Nah, saya biasanya harus ada kode karena saya nggak ngajar satu kelas doang, jadi saya biasanya ada satu kode dalam proyeknya. Itu kalau udah hari ya biasanya. Nah, kemudian saya akan buat hackathon. Oh, nggak boleh ya? Oh, bolehnya pakai underscore, teman-teman. Dan nggak boleh panjang-panjang juga. Program aja deh langsung, nama programnya apa ya? Hack 4 3M 4L3 kalau nggak salah. Apa 4 ya? Schedule 43 benar. Sini saya tentang matematika ya. Oke. Jangan pakai spasi di akhir ya, kalau nggak bisa disimpan. Pakai underscore masih boleh. Tidak boleh ada spasi sama sekali. Tidak boleh ada simbol yang dia nggak mau. Ya, simbol-simbolnya dia nggak mau, biasanya cuma underscore doang sih yang bisa. Oke. Saya akan kasih aturannya aja. Aturannya cuma 2. Yang pertama kalian harus buat kamusnya dan daftar list sesuai tema. Nah, kalau tadi dia ngomongin soal protein, saya nggak nyaranin itu untuk kalian. Silakan kalian pikirkan mau tema seperti apa. Yang kedua, silakan buat programnya. Nah, programnya mau seperti apa? Digambarkan saja dengan penulisan. Misalkan, saya ini mau buat informasi tentang bab dalam matematika. Misalkan gitu. Nah, by the way, saya suka banget matematik. Jadi, saya akan buat tentang hal itu. Nah, udah. Cuma 2 hal. Yang pertama kita buat listnya. List kamus ya.
Yang kedua kita akan buat programnya. Kalian bisa buat ritmenya mirip sekali dengan pelatihan training. Jadi kalian bisa buat bentuknya seperti ini. Miss, mau nanya. Boleh? Ini harus tentang matematika atau gimana kita? Gimana kalian? Ini kan contoh Oh aja. ya, iya. Terima Gimana? kasih, Miss. Gak harus ya. Sama people mungkin gak suka matematik, jadi gak harus sama kayak saya. Cuman kayaknya list daftarnya lebih saya bisa cepet kalau misalkan dia ada hubungannya sama matematik, materi apa-apa gitu ya. Kalau kalian bisa buat versi kalian. Nah, misalkan kamu saya namanya belajar matematika misalkan. Terus enter. Nah, kalian bisa buat kayak catatan dulu gitu ya. Misalkan info yang mau saya kasih tahu itu tentang apa aja di MMAT ini. Misalkan saya mau tentang babnya ya. Lalu di bab itu akan ada beberapa informasi. Misalkan ya sebagai contoh, berapa ya kira-kira? Misalkan babnya adalah logaritma, terus yang mau saya bahas di dalamnya adalah mungkin apa materi gitu ya. Nah, di dalam materi itu saya akan jelasin misalkan tentang sifat logaritma gitu. Kemudian jumlah soal, jumlah soal ya misalkan. Misalkan materi latihan nih gitu ya. Terus saya bilang di sini ada misalkan terdapat 5 soal. Misalkan gitu. Misalkan ada 2 aja. Nah, nanti saya buat bab-bab lain. Sebagai contoh, itu sebagai contoh, kalian bisa buat versi kalian sendiri. Jadi nulisnya gimana? Ya nulisnya berarti kategorinya adalah bab gitu ya. Saya akan bilang seperti ini. Ketik ya biasa logaritma. Lalu titik 2, lalu kurung perawal, lalu enter. Nah, biar lebih rapi, jadi kita akan buat enternya. Lalu kata kunci pertama adalah materi, di mana nilainya adalah sifat logaritma. Nah, oke. Jangan lupa kalian harus gunakan koma. Lalu di tab aja biar lebih rapi. Kalau nggak di tab, sama aja. Cuman kalau ngelihat kodenya nanti jadi pusing gitu. Jadi kalau dirapin lebih enak gitu dilihatnya. Lalu yang kedua misalkan latihan. Nah, kemudian saya akan infokan ada 5 latihan soal. Nah, gitu misalkan. Kemudian yang kedua babnya temannya eksponen gitu. Dua enter, terus saya akan bilang kan di bawah aja ya, ini lebih rapi di bawah ya. Nah,
sama ya kan, materi. Oh ini double L-nya besar aja deh biar lebih rapi. Nah, materi juga. Misalnya sih hanya materi sama apa gitu ya. Kalian bisa buat 3 atau 4 bebas. Sifat eksponensial. Cuma jangan lupa. Terus latihan. Misalnya di iniin gitu ya. Ada 10 latihan soal. Kan dibedain gitu informasinya. Kemudian koma. Lalu misalkan ini kalian membuat yang ketiga. Misalkan dimensi 3. Materinya tentang apa? Bangun ruang gitu kan. Di sini sih. Konsisten. Nah, materi. Oh. Yes. Mungkin saya akan kasih list untuk yang materi yang ini ya. Misalkan dimensi 3 itu saya akan belajar tentang bangun ruang. Lalu kita akan belajar juga basic Pythagoras. Kemudian latihan. Mesin kita akan kasih. Itu 2 karena 2 saya mau contohin dia pakai daftar gitu ya. Latihannya mungkin kan ada 7 latihan soal. Misalkan begitu. Udah deh, kesimpan kamus kita. Dalam pembuatan kamus ada pertanyaan dulu tidak? Boleh share screen dulu seluruhnya. Apakah sudah ada idenya atau ada yang mau ditanya dulu? Boleh. Iya, semua nanya. Boleh, boleh. Mau share screen? Mau sambil share screen? Enggak, mau nanya itu aja. Tadi aku kurang nyimak. Di kamus Miss itu ada yang dalam kurung yang lurus sama yang enggak, itu bedanya apa, Mas? Oh ini, oke. Jadi Iya. kurung yang sebentar ini harusnya ada koma ya. Kalau misalkan kita pakai kurung kurawal, kurung keriting, itu biasanya bentuknya kamus. Jadi ada titik 2-nya di dalamnya. Gitu. Kalau misalkan kalian cuman isi daftar doang gitu ya. Jadi materi itu banyak misalkan. Ada bangun ruang, ada ini, ada itu gitu misalkan materinya. Tapi dalam kata kunci yang sama gitu ya. Gak ada kamus-kamus lain di dalamnya gitu. Maka itu gunakan daftar. Daftar itu pakai kurung siku. Jadi kalau misalkan kamu hanya ingin mengisi bukan kamus gitu ya, bukan pakai kamus itu yang ada titik 2-nya, itu silahkan pakai kurung siku. Misalnya disimpan dalam kunci yang mana gitu. Misalkan di sini nih ada latihan kuncinya cuma nilainya cuma 1, ada 7 latihan soal itu nilainya. Tapi di materi kok nilainya ada 2, ya nggak apa-apa, saya pengen ada 2 gitu. Berarti kan lebih dari 1 kan berarti sudah masuk dalam ada daftarnya gitu ya. Kalau ada daftarnya, maka disimpannya dengan kurung siku, jangan cuma pakai petik saja. Kira-kira begitu. Kalau di kondisi ini karena dia punya lebih dari 1 nilai. Ada pertanyaan lagi, Aska? Cukup jelas atau masih bingung? Sudah cukup jelas, Miss. Terima Ya. kasih. Oke, ini mungkin saya kasih informasi juga. Kalau kalian lihat, jadi kalian bisa. Karena nilai dari kunci matahari ada lebih dari 1. Harus gunakan kurung siku sebagai tanda daftar. Itu ada lebih dari 1 soal. Yang lain ada yang mau ditanya dulu untuk kamusnya?
Ya, karena kita ada 5 menit lagi, maka saya akan contohkan satu perintah yang mirip aja lah sama perintah pelatihan training ya, misalkan. Kita misalkan buat print oh my god. Kita akan buat program simple aja. Awalnya print tertentu, misalkan info berikut, informasi buat yang akan kalian pelajari. Info bab matematika yang akan dibahas gitu misalkan. Terus print misalkan bilang dia akan kasih tahu yang pertama adalah judul bab gitu. Kita misalnya buatnya mirip lah ya. 1 judul bab, 2 informasi bab misalkan. Lalu kita akan punya variabel tindakan. Misalkan input ya masukkan, ketikan tindakan yang ingin dilakukan, gitu kan? Misalkan. Terus kita juga pengen pakai off untuk keluar. Nah, terus mau pakai titik juga boleh. Nah, bebas ya. Atau mau misalkan ditambahin print baru, misalkan selamat datang di belajar matematika, misalkan. Nah, kemudian udah. Tambahin aja mirip, misalkan while tindakan tidak sama dengan off, maka apa yang harus dilakukan gitu. Kalau ternyata tindakan ternyata adalah 1, maka dia akan infoin apa? Infoin logaritma, eksponen, infoin babnya kan. Jadi kita akan print pakai strip, koma, lalu kita panggil kamus kita, belajar matematik, kemudian udah, kayaknya cuma belajar matematik aja deh. Terus biar kita buat off-nya dulu ya, biar dia nggak, biar bisa kita cobain gitu maksudnya. Soalnya ya waktunya terbatas. Jadi kita masukin dulu tab, misalkan ini sebagai contoh doang. Nih, udah keluar kan? Tuh, misalnya dia mau judul 1 ya. Tuh, bentuknya agak kurang bagus sih. Ini kok dia printnya semuanya sih. Jangan semuanya dong. Sebagian aja. Cara manggilnya, oke, pakai for, lupa sih. Pakai for ya. Sorry. Pakai for belajar misalkan. For belajar belajar matematik. Jadi dia meluping kolom 1 dulu gitu. Titik 2. Ini dimajuin dikit. Dah. 1. Gimana kok tidak sesuai yang kita mau? Logaritma belajar. Kayaknya
belajar matematik, maka, oh sorry, yang belajar doang. Belajar doang, looping pertama, belajar saja. Kalau belajar matematik dia keluarnya satu kamus soalnya. Nah, satu. Nah, gini maksud saya. Jadi dia melooping kolom pertama saja. Udah, habis itu dicetak gitu. Silakan. Berikutnya kalian lanjutkan. Mau ditambahkan hal baru juga boleh. Mau ngikutin ritme kode yang di training juga boleh. Gak apa-apa. Temanya bebas. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Karena ini dilanjutkan ya. Silahkan dilanjutkan. Saya ini. Sudah ada ide belum? Coba share screen dulu. Udah ada ide tapi belum dimasukin, Miss. Oke, nggak apa-apa. Ide Aska tentang apa nih? Biar saya catat juga ya di buku catatan saya. Red Bull. Red Bull itu apa sih? Oke. Tentang karakter kayaknya Miss kayak yang pertama tadi yang Oke. pas belajar. Oke. Oh iya boleh Aska. Aska tentang karakter ya. Kenzi, Red Bull. Ada drivernya, ada timnya. Oke, good job. Formula ya. Formula 1, F1. Bagus. Yang lain? Arya, Agatha, Yoga, Azra, sudah ada tema atau belum? Belum, Belum kepikiran, Miss. Tapi udah tahu arahnya ya, Arya ya. Iya. Yang mau ditanya? Agatha, belum nanti. tapi idenya sudah kebayang belum? Iya, Miss Im. Belum. Ada yang mau ditanya dulu atau enggak? Bingung atau bagaimana? Boleh tanya dulu. Belum, Miss. Belum ada yang mau ditanya. Tapi cukup jelas, ya. Ya, Miss Im. Oke, Yoga, Azra, Lagi nyari ide, Miss. lagi cari ide. Oke, saya tunggu nih. Ide-idenya Yoga nih biasanya out of the box. Azra? Iya sama Miss, belum dapat idenya. Oke. Tapi ada yang mau ditanya nggak soal ritmenya kayak buat kamusnya, programnya? Program itu basicnya basic yang kalian ya. Cuman kan cara baca bagaimana sih program membaca kamusnya gitu. Kalian bisa coba-coba aja nggak akan ya, maksudnya tidak akan merusak website, tidak akan merusak laptop kalian juga. Paling error aja gitu. Jadi silakan dicoba-coba bagaimana sih kalau kamus itu dipanggilnya seperti ini, seperti itu gitu. Coba cari juga informasi lebih mungkin akan membantu juga untuk proyek kalian akan jadi lebih kreatif gitu. Bagus sekali Kenji juga sudah mulai buat kamusnya dan sebut bagus sekali. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup kelas hari ini? Tidak ada, Miss. Tidak Nggak ada. ada, Miss. Jadi Nggak teman-teman ada, Miss. saya tunggu hackathon minggu depan ya hasilnya. Kalau ada yang kesulitan boleh langsung chat saya aja, nanti kita bahas kesulitannya di mana, di bagian mana ya. Gak apa-apa, jangan takut-takut, tanya aja. Kalau begitu mungkin kelas hari ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di bab berikutnya. Dan bab berikutnya adalah ya. Iya, bab akhir dari struktur data sih harusnya. Dan akan ada project lain mungkin. Tapi saya lihat dulu bentar ya. Miss mau nanya link grupnya ada nggak, Miss? Link grup. Oh iya Kenzi. Kenzi belum masuk grup ya? Belum nggak? Oke, bentar. Ada Kenzi sebentar ya. Sama ini proyeknya harus diselesain nggak ya, Miss? Iya dong. Tapi nggak harus hari ini. Tapi saya akan tanya minggu depan.
proyeknya harus selesai ya kalau bisa, karena di akhir program itu akan ada laporan yang akan saya berikan ke orang tua kalian. Sayang banget kalau misalkan selama belajar kalian tidak mengerjakan proyek apapun, apalagi proyeknya tidak selesai gitu ya. Jadi baiknya diselesaikan, karena nanti biasanya di akhir saya akan minta kalian untuk menjelaskan proyek kalian sendiri. Salah satu yang terbaik itu misalkan proyeknya untuk dijelaskan kepada orang tuanya apa yang kalian sudah buat begitu. Jadi baiknya sih harus diselesaikan ya, Kenzi ya. Tapi kalau misalkan ada kendala, misalkan ada berbagai hal gitu, boleh bilang aja gitu. Jadi kayaknya saya ada kendala seperti ini, bla bla bla, boleh aja disampaikan ya. Seperti itu. Ada lagi, Kenzi? Gak ada, Kak. Ya, linknya sudah saya berikan ya. Silakan join saja. Siap, Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup materi kita hari ini. Sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya juga sehat selalu dan semoga ada kelancaran dalam pengerjaan proyek ya. Kalau begitu, saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat, dan happy weekend semuanya. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Thank you semuanya. Saya izin. Thank you, Miss. Thank you semuanya.